Hello everyone, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di Gibeon Church. Minggu kemarin kita memperingati Paskah dan mungkin saya belum sempat mengucapkan ke teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat Paskah. Meskipun kita tidak bisa berkumpul, beribadah di gereja bersama untuk memperingati Paskah, tapi saya percaya bahwa esensi dari Paskah di mana Tuhan telah menebus kita, Tuhan melalui karya penebusannya membebaskan kita dari segala dosa, itu dapat mengingatkan kita kembali dan bisa memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita memulai sermon kita, dan sermon kita hari ini juga masih berbicara tentang Paskah sebelumnya, tapi kita mau berdoa dulu, oke? Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak, biarlah firman-Mu ini selalu memperkuat kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini selalu mengingatkan kami akan identitas kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Bapak, biarlah saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, kami bisa mendengarkan dengan fokus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, sermon kita hari ini memiliki judul Passover means you're never alone. Paskah berarti kita tidak pernah sendirian. Awal saya membaca kata-kata ini, ada pertanyaan yang muncul dari pikiran saya. Biasanya Paskah yang kita bahas adalah tentang penebusan Tuhan. Penebusan Yesus di atas kayu salib. Yang rela mati bagi kita. Dan bangkit mengalahkan maut. Lalu kenapa judul kita hari ini itu mengatakan bahwa Paskah itu berarti kita tidak pernah sendiri lagi. Kenapa menjadi sesuatu yang berbeda dan sedikit lebih personal kepada setiap kita? Apa sebenarnya kaitannya Paskah dengan kita tidak akan sendirian? Ngomong-ngomong soal kesendirian gitu ya, pasti banyak dari kita pernah mengalami kesepian atau kesendirian. Ya apa ya? Saya juga pernah gitu. Tapi ini sedikit ada majas ironisnya di mana kenapa kok kita bisa merasa sendirian padahal populasi dunia ini 7 miliar orang gitu. Dan komunikasi sekarang tidak dibatasi oleh jarak. Kita bisa berkomunikasi dari belahan dunia manapun. Tapi tidak sedikit orang yang merasa kesepian. Dan kalau saya boleh jujur, saya adalah orang yang pernah mengalami kesendirian dan kesepian. Kenapa kok saya pisahkan menjadi dua, kesendirian dan kesepian? Jadi begini, kesepian, saya mau membahas kesepian. Kesepian adalah feeling alone atau lonely, adalah kondisi di mana lingkungan sosial mengisolasi keberadaan kita. Namun kesendirian, being alone, adalah kondisi di mana situasi yang sangat berat, namun kita menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Dulunya ada yang menolong, sekarang gak ada yang nolong. Kalau saya boleh jujur, kedua kondisi ini sangat tidak mengenakan. Saya pernah punya cerita dari kedua-duanya ini, saya punya cerita. Di mana waktu SD, saya punya sahabat saya ada 3 orang bersama dengan saya gitu. Dan hal terpahit waktu SD yang pernah saya rasakan adalah saya pernah ditinggal oleh kedua sahabat saya dan sahabat saya lebih memilih berteman dengan orang lain dan sudah tidak mau berteman dengan saya. Saat SD itu pun saya sudah merasa bahwa saya kesepian, di mana banyak teman di sekeliling saya, tapi saya merasa sendirian. Saya merasa nggak ada yang berteman dengan saya. Itu yang kesepian. Dan waktu SMP, saya juga pernah merasakan yang namanya kesendirian. Di mana nggak ada orang yang mau berteman dengan saya. Nggak ada orang yang bisa menjadi tempat aku untuk curhat. Nggak ada teman untuk aku, yang peduli dengan aku. Kalau boleh jujur, saat saya SD dan SMP di mana saya mengalami kesepian dan kesendirian, kedua-duanya itu sangat tidak mengenakan. Dan
em, saat saya berpikir tentang kesendirian dan kesepian ini, dan saya menemukan bahwa hal ini juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka telah menjadikan Yesus sebagai guru mereka, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Bahkan mereka menjual segala yang mereka punya untuk mengikut Yesus. Mereka meninggalkan kota asal mereka untuk mengikut Yesus. Dan kita tahu semua bahwa di cerita Paskah, Yesus meninggalkan mereka. Yesus mati setelah disalib. Dan saya tidak bisa membayangkan gitu ya, apa yang murid-murid itu rasakan saat Yesus mati gitu. Dan mari sama-sama kita baca di Yohanes 16 ayat 7, ada hal yang menarik sebelum Yesus mati. Ada hal yang menarik yang Yesus sampaikan sebelum Yesus disalib dan dia mati. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata bahwa dia akan pergi. Tapi tenang, aku tidak akan membuatmu sendirian. Yesus menjelaskan seperti itu. Aku akan mengirimkan penghibur bagi kalian, kata Yesus. Dan ada hal yang menarik di mana saat kita baca Yohanes pasal 16 ini sampai habis, kita akan melihat respon dari murid-murid Yesus yang berfokus kepada kata-kata Yesus pergi dan kembali. Bukan berfokus kepada Yesus akan memberikan penolong atau memberikan penghibur bagi mereka gitu. Tapi mereka malah fokus kepada, loh Tuhan mau pergi kemana? Apa maksudnya pergi dan kembali? Dan mereka disibukkan dengan itu. Gitu. Ada satu sisi di mana mereka berpikir, loh Tuhan kok malah pergi? Terus kita gimana? Gitu ya, kalau saya membayangkan waktu itu saya menjadi murid-murid Yesus, mungkin ini juga yang saya pikirkan, di mana loh kok Tuhan malah pergi? Kok terus kita gimana gitu? Apa yang akan kita lakukan gitu? Dan sungguh terjadi di mana Yesus disalib dan dia mati. Di tengah-tengah antara kematiannya dan minggu kebangkitannya itu, di hari kebangkitannya itu, saya yakin sebagai murid-murid Yesus yang dia rasakan adalah bingung, sedih, dan itu mungkin menjadi hari-hari yang berat buat mereka. Bayangan mereka tentang seorang pemimpin yang berhikmat, yang luar biasa, tiba-tiba hilang sirna. Dan saya yakin bahwa murid-murid Yesus itu merasa sendirian. Kesendirian menyelimuti mereka. Seakan-akan mereka berjalan gak ada arah, gak ada tujuannya. Tapi puji nama Tuhan, di hari Minggu, di kebangkitannya ada harapan di mana Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan kuasanya dan kemenangannya atas maut. Kesendirian yang murid-murid alami ini mulai sirna dan melihat sebuah harapan. Tapi tunggu, ceritanya tidak berakhir di situ. Di mana setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian Yesus akan kembali ke surga. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Respon murid-murid Yesus berbeda. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi khawatir, mereka tidak lagi bingung, sedih atau bertanya-tanya. Tapi ada yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat kali kedua Yesus meninggalkan mereka, murid-murid Yesus ingat pesan Yesus sebelum dia disalib. Bahwa Yesus akan mengirimkan penolong bagi mereka. Yesus akan mengirimkan penolong, penghibur bagi mereka. Yang tidak lagi dibatasi oleh tubuh manusia yang fana. Dia adalah Roh Kudus yang menghibur, menjagai, memberikan hikmat kepada setiap manusia yang percaya. Ini adalah good news buat kita semua.
Meskipun mungkin ini terjadi 2000 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ini adalah good news buat saya dan teman-teman sekalian. Saat kita mendengar cerita ini, seperti kita melihat grand story yang sudah Tuhan buat gitu. Dimulai dari Tuhan mengirimkan Yesus saat kita memperingati Natal gitu ya. Terus Yesus hidup di dunia. Lalu melalui cerita Paskah, Yesus harus disalib. Dia mati menanggung dosa kita. Tetapi di hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut. Semacam kayak Tuhan itu datang, lalu pergi, lalu datang lagi gitu ya. Tapi tidak sampai berhenti di situ. 40 hari setelah kematiannya dia bangkit. Jadi kayak pergi datang gitu ya. Tapi Tuhan melakukan itu semua. Tuhan naik ke atas surga. Naik ke surga. Bukan tanpa sebuah tujuan. Yesus tahu bahwa kematian di atas kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah antara Tuhan dan manusia. Oleh karena pendamaian yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib mengubah sebuah sistem visitasi menjadi habitasi, di mana Tuhan bukan lagi Tuhan yang jauh, tetapi oleh Roh Kudus yang turun setelah Yesus naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang dekat. Dia adalah Tuhan yang tinggal menetap di hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia adalah Tuhan yang personal bagi kita. Dia adalah Tuhan yang abide, tinggal menetap di dalam hati kita. Ini adalah master plan yang Tuhan buat bagi kita. Ini adalah good news bagi kita semua. Melalui Roh Kudus, Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Hubungan yang personal dengan Tuhan. Tuhan mau kita terus menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita yang menuntun dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita akan dosa. Mengingatkan kita untuk memiliki hidup yang bertobat. Dan melalui Roh Kudus, Dia yang akan selalu mengingatkan kita akan identitas kita yang aman di dalam Tuhan. Memberikan kita hikmat untuk menjalani kehidupan di dunia. Menghibur, memberikan kita kuasa untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Mari teman-teman, melalui kabar baik ini, kita diingatkan kembali bahwa bagaimanapun kondisi dunia, seburuk apapun mungkin yang akan terjadi di dunia, itu tidak akan mengubah dengan siapa kita akan berjalan melalui ini semua. Bersama Roh Kudus yang ada 24 jam selama 7 hari. Selalu available buat kita. Dan karena kita sudah memiliki Roh Kudus dalam hati kita. It's okay kalau kita mau share. Kita mau cerita. Kita mau mencurahkan apapun yang kita alami. Saya ajak kita sama-sama semua yang mengingat akan ini semua. Menyadari akan ini semua. Bahwa di tengah situasi yang makin riuh gitu ya, makin bising dengan hal-hal yang negatif, kita sering ya menerima nggak tahu berita-berita yang negatif mungkin. Tetapi justru lebih baik saat kita mengambil waktu untuk sendiri dan berbicara kepada Roh Kudus, menceritakan semua yang kita alami, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Dan saya percaya saat kita memiliki komunikasi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, hati kita akan semakin hari semakin selaras dengan hati Tuhan. Amin teman-teman. Semoga apa yang kita dengar hari ini menguatkan kita. Semoga apa yang kita telah dengar hari ini juga memberikan pengharapan kepada kita. Bahwa kita hidup bukan untuk dunia ini. Kita hidup tidak perlu takut tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Karena kita melangkah tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun teman-teman. Yang akan memberikan penghiburan kepada teman-teman. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau naik ke surga Tuhan. Dan Engkau mengirimkan Roh Kudus. Betapa Engkau mengerti kami adalah manusia-manusia yang tidak mampu Tuhan untuk kami melalui dunia yang jahat ini Tuhan. Oleh karena inisiatif-Mu Tuhan, Kau mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita, menuntun setiap langkah kita, menjadi pelita Tuhan bagi langkah kita Tuhan, membawa kita kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan itu Tuhan. Segala kondisi Tuhan itu tidak akan mempengaruhi dengan siapa kita berjalan Tuhan. Karena kami beriman penuh bahwa kami berjalan bersama dengan-Mu. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, biarlah setiap hari kami diingatkan ini terus Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan fokus kami bukan kepada ketakutan-ketakutan yang dunia tawarkan Tuhan. Tapi biarlah fokus kami adalah damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saya percaya minggu-minggu ke depan ini kita semakin diperkuat bahwa kalian tidak sendirian, saya juga tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Amin. See you next week. God bless you. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Bersama-sama kita mengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Kalian gak sendirian dan saya juga gak sendirian. Dan mungkin kalau teman-teman ada pergumulan atau mungkin teman-teman ada yang ingin didoakan, teman-teman boleh mengakses link yang ada di sini dan bisa juga scan barcode ini. Dan kalian bisa mengatakan apa yang kalian yang pergumulkan, apa yang kalian mungkin mau dibantu doa. Oke? Have a good day and God bless you.